Ada lagi pertanyaan yang datang dari Ibu Rini. Ustadz, kenapa lah ya saya sudah hampir 3 tahun belajar ilmu nahwu dan saraf, tidak paham-paham. Apa penyebabnya Ustadz? Tolong beri saya tahu Ustadz, apa sebabnya saya tidak paham-paham mempelajari ilmu nahwu dan saraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu Rini, kenapa dia belajar ilmu nahwu dan saraf tidak paham-paham. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus juga. Apa sebabnya dia tidak paham-paham? Untuk itu Ibu Rini perlu kita ketahui. Saya juga masih ingat ada pepatah Arab pernah mengatakan, menjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Jadi Ibu Rini ini tidak bersungguh-sungguh belajar ilmu nahwu dan saraf. Pantaslah Ibu Rini tidak paham-paham. Modal utama Ibu Rini supaya kita paham semua saja ilmu. Apa saja ilmu? Kita harus bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti kita dapat. Tapi kalau kita sekedar bermain-main atau tidak serius, tidak dapat. Atau kita belajar sambil-sambilan. Kadang-kadang kita belajar hanya canda gurau atau bikin lawak pula dalam belajar. Itu tak mungkin. Tak mungkin kita akan dapat. Jadi kita tidak ada keseriusan. Bahkan kita dapat dosa lagi, berdosa itu. Orang yang sekedar bercanda, sekedar buat lawak-lawak, buat lucu-lucu. Memang banyak pada zaman sekarang ini, ya, banyak orang kadang-kadang pakai ceramah dia lawak, ya, supaya orang senang katanya. Bahkan itu berdosa itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 51, yaitu orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan, senda gurau atau lawak, mereka itu tertipu dalam kehidupan dunia. Jadi tertipu dalam kehidupan dunia. Jadi maksudnya Ibu Rini harus bersungguh-sungguh belajar. Kalau Ibu Rini kemarin itu belajar dengan sungguh-sungguh pasti dapat. Ya. Jadi kalau kita tidak bersungguh-sungguh tidak dapat. Nah, jadi sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah An-Kabut jelas yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Allah katakan, orang yang bersungguh-sungguh mencari keredaan kami tunjuk dia ke jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang berbuat kebaikan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh itu orang berbuat kebaikan. Jadi syaratnya Ibu ini supaya Ibu ini paham, Ibu ini harus bersungguh-sungguh kata Allah. Kalau bersungguh-sungguh, Allah langsung yang menunjuk Ibu ini ke jalan yang supaya Ibu ini itu paham maksudnya. Jadi gitu. Kami dulu belajar, ya, saya juga belajar Ibu ini asik. Kita kalau belajar harus asik sampai termimpi-mimpi kita. Apakah namanya ilmu nahwu? Termimpi-mimpi. Kalau mimpi itu saya lemparkan pertanyaan mimpi itu mungkin belum mampu orang menjawab. Mungkin orang yang katakan utamatan dari merokok itu tak mampu. Yakin saya tak akan mampu Ibu ini pertanyaan. Dan saya pernah bermimpi waktu itu. Ada orang bertanya dengan saya, kenapa kata dalam mimpi itu? Ya, surat As-Saffat ayat 130 yang bunyinya Salamun Ilyasin. Salamun Ilyasin. Seharusnya Salamun Aliyasin. Salamun ala Aliyasin gitu maksudnya. Dalam surah As-Saffat. Jadi salamun di situ tulis Salamun Ilyasin. Seharusnya Salamun Aliyasin. Kenapa sebab begitu? Jadi untuk pertanyaan demikian, begitu pertanyaan kenapa? Karena terlalu asik gitu akhirnya. Jadi kita untuk belajar terlalu asik itu Ibu
ini, baru ibu ini paham. Jadi kalau ibu ini berpahala, bersungguh-sungguh kata Allah, pasti dia akan menunjuk. Nah, jadi supaya ibu ini paham, apalah asik lah belajar, jangan hanya sekedar sanda-sanda aja, gurau-gurau, tidak bisa. Bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh itu serius. Kalau kita tidak serius, kita belajar apa aja pelajaran, tidak bisa kita terima, tak paham-paham. Karena kita tidak serius. Jadi kalau maunya kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan paham semua. Apapun bentuk pelajarannya, ya, baik nahu, baik saraf, baik bayan, baik balaghah, baik tafsir Al-Quran. Kita harus bersungguh-sungguh, pasti Allah akan menunjuk kita ke jalannya. Jadi sebab apa sebabnya ibu ini tidak paham-paham, berarti ibu ini tidak bersungguh-sungguh. Jadi kalau tidak bersungguh, artinya tidak dapat tak paham-paham apa yang kita ingini. Nah, jadi kita itu penting ibu ini, untuk ibu ini supaya paham, ibu ini harus bersungguh-sungguh. Begitu yang lain. Jadi apa sebab? Kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, nah, coba ayat mengatakan itu. Nah, itu tak dapat diselesaikan orang kalau orang tak paham tuh. Apa sebab? Ya. Yang pertanyaan mimpi yang bunyinya salamun ala al-yasin, selalu gitu, tapi di itu sudah salamun il-yasin. Nah, itu banyak orang tak tahu, tapi kalau kita dah asik belajar, insya Allah tahu itu jawabannya. Nah, kalau saya lemparkan semua pertanyaan ini kepada pendengar, siapa di antara yang mampu untuk jawab? Surat As-Saffat ayat 130 Bapak pendengar yang beriman, saya harap ya. Surat As-Saffat 130. Saya ulangi ya. Siapa yang mampu? Pendengar yang ada yang mampu untuk jawab, silakan jawab. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 130 ya, yang bunyinya 130 ya. Saya lihat dulu. Dalam surah As-Saffat ayat 130, siapa yang hadirin yang bisa menjawab? Itu ya, salamun ala il-yasin. Seharusnya salamun ala al-yasin. Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa yang merasa ngaku ulama, dia bisa jawab itu apa jawabnya? Salamun ala il-yasin. Ditulis ini salamun ala il-yasin. Seharusnya salamun ala al-yasin. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya beri kesempatan selama sebulan. Silakan. Bagi yang dapat menjawab, hubungi saya. Begitu juga ibu ini. Ibu ini untuk menjawab pertanyaan itu, ibu ini harus banyak mempelajari namanya dalam ilmu nahwu, karangan dari Ibnu Aqil itu Alfiyah ya. Lihat nanti Alfiyah, kita Alfiyah 1000 bait itu. Dikuasai itu 1000 bait itu, insya Allah paham ini, insya Allah ya. Tapi dengan bersungguh-sungguh. Jadi untuk berikutnya, yang penting kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, ya. Jangan sungkan-sungkan bertanya. Kalau tidak paham, kita bertanya kita. Kalau kita paham, kita menunjuk orang, ya. Jangan sifat yang ketiga. Dia tidak paham, dia tak mau belajar. Ya, dia tak paham, tak mau belajar. Dia paham, tidak mau menunjuk orang, itu tak bagus itu. Jadi kalau kita paham, kita mau menunjuk orang ke jalan yang benar. Jadi untuk menjawab pertanyaan nanti, tolong silakan saya beri kesempatan sekitar 2 minggu lah. Siapa yang bisa menjawab surat As-Saffat ayat 130, ya. Kalau bagi ada yang tamatan lagi luar negeri pun sekali, silakan untuk jawab pertanyaan saya. Wah, untuk berikutnya ada pertanyaan dari Bu Ati lagi. Nah, dia menanyakan lagi masalah apa? Masalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata dia, kenapa dibaca wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kalimat tu itu sudah jelas, sudah itu ya Pak ya. Tu ngapa khalaqtu itu, tu di situ artinya mutakalim, itunya Ismail ya tu. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna di situ, kenapa dia berbalik-balik jinna, itu maf'ul dia. Fa'ilnya tu artinya saya, jinna wal insa itu maf'ul, maka
wajiblah dia berbaris nasab atau baris atas, ya. Nah itu semoga paham apa yang saya sampaikan ini. Dan berikut ini saya akan pernah membaca dalam kitab Nahjul Balagh yang dikatakan oleh Imam Malik, "Salluni qabla an tafkiduni." Tanyalah aku sebelum Anda kehilangan aku. Jadi sebelum tahu, tanya semuanya. Insya Allah dengan ridho Allah kita akan dapat menjawab semua pertanyaan. Insya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.